Selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet itu seperti dua mantan pacar yang masih saling ngotot, gitu deh. Mereka menciptakan banyak senjata nuklir yang siap digunakan, dan jumlah hulu ledak mereka bikin kita semua ngeri. Bayangkan, itu lebih banyak dari koleksi mainan di kamar kita. Jadi, reaksi nuklir itu terdiri dari dua proses utama, yaitu fisi dan fusi. Ini seperti ketika kamu memecahkan telur dan juga menggabungkan dua bahan makanan yang lagi hits untuk bikin kue. Pemecahan dan penggabungan inti atom inilah yang bikin bom nuklir itu punya energi super-duper besar, siap untuk bikin semua orang ternganga. Ngomong-ngomong soal inti atom, ternyata inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Proton itu kayak teman yang selalu ceria dengan muatan positifnya, sedangkan neutron? Nah, dia itu yang lebih cuek. Berkat gaya nuklir yang kuat, proton bisa berpelukan meskipun sama-sama muatan positif. Gimana? Karen Bangetken. Sekarang kita bahas prinsip dasar reaksi nuklir. Konversi massa jadi energi itu seperti magic trick-nya Einstein dengan persamaan terkenal AMC. Ini tuh nunjukin kalau sedikit massa bisa bikin energi yang sangat besar, kayak kalian yang bisa bangun dari tidur dengan hanya 1 sendok kopi. Lanjut, reaksi nuklir itu butuh energi gede dan bisa ngubah unsur. Contohnya, unsur emas yang terbentuk dari ledakan bintang neutron, itu menunjukkan kekuatan alam semesta yang luar biasa. Siapa sangka, dari bintang bisa jadi harta karun kayak emas ini? Nah, film action pasti butuh bahan fisil kayak uranium-235 untuk bikin reaksi nuklir. Uranium ini kayak tokoh utama di film superhero yang bisa bikin reaksi berantai dan menghasilkan ledakan. Bayangkan, itu kayak popcorn yang meledak saat kamu panasin di microwave. Jadi, reaksi berantai dari reaksi fisi itu terjadi ketika neutron menghantam inti atom uranium. Ini bikin energi besar dan neutron tambahan, seperti efek domino yang bikin semua orang terkejut, dan boom, ledakan nuklir yang sangat kuat siap terjadi, seperti pesta kembang api yang super keren. Tipe bom atom pertama, kayak Little Boo, udah masuk dalam sejarah. Tapi sekarang, bom ini dianggap kurang efisien dibandingkan teknologi bom modern lainnya. Ibarat ponsel jadul yang kita simpan di lemari. Di era smartphone, siapa sih yang mau kembali pakai ponsel Nokia Flip, kan? Sekarang, kita juga punya tipe implosion dalam bom atom yang menggunakan bahan peledak untuk memicu reaksi fisi. Ini beda sama tipe eksplosion yang berusaha mendorong keluar. Bayangkan kayak kamu bikin pancake, tapi dengan cara yang lebih canggih dan inovatif. Nah, bahan peledak konvensional ini berfungsi buat mencapai kondisi supercritical pada uranium, kayak lagi ngumpulin semua teman-temanmu untuk nonton film bareng. Densitasnya meningkat, dan boom, reaksi fisi bisa dipicu. Penting banget buat menghasilkan ledakan nuklir. Reaksi fusi dalam bom hidrogen itu menghasilkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan reaksi fisi. Proses ini mirip banget sama yang terjadi di inti matahari. Gila ya? Kita kayak dapat energi gratis dari langit, tinggal tunggu saja. Bom hidrogen itu ada dua bagian, yaitu tahap fisi dan fusi. Tahap fisi ini seperti bagian pembuka film yang bikin kamu penasaran, lalu baru deh masuk ke reaksi fusi yang lebih besar. Siapa sangka, begitu kompleksnya. Nah, tritium itu muncul saat peledakan dalam bom hidrogen. Proses ini sangat penting untuk bikin reaksi fusi yang efisien, kayak tren terbaru di TikTok yang cepat banget viral. Kita butuh uranium dan plutonium sebagai bahan bakar dalam bom hidrogen, sama seperti butuh memori yang cukup buat main game. Keduanya menciptakan kondisi yang mendukung reaksi fusi, seperti kolaborasi antar influencer mencari perhatian publik. Di suhu sangat tinggi, kondisi plasma terbentuk dan proses ini berlangsung cepat banget. Plasma ini memungkinkan reaksi fusi terjadi dengan efisiensi tinggi, seperti speedrun dalam game yang kamu mainkan. Meskipun neutron itu enggak merusak bangunan fisik, mereka bisa merusak sel-sel organik. Ini menunjukkan dampak senjata nuklir terhadap manusia. Jadi, kita butuh teknologi yang ultra tinggi untuk pengembangan senjata ini, pastinya dengan dukungan banyak engineer jenius. Saat ini, 6 negara punya senjata nuklir yang siap diluncurkan, termasuk Amerika Serikat dan Rusia. Kayak drama berlebihan dalam hubungan internasional, kan? Semua orang merasa tegang. Lalu ada Israel, yang dicurigai memiliki senjata nuklir tapi enggak pernah ngaku.
Ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam isu senjata nuklir global. Susah banget Kayat mengungkap rahasia teman yang selalu menutup-nutupi.